soal perempuan LDII kencing berdiri katanya. Saya tidak tahu sebetulnya apakah betul perempuan LDII itu kencing berdiri atau tidak, karena saya belum pernah melihat perempuan LDII kencing gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam ini saya hanya ingin berbicara santai, melihat isu-isu politik yang berkembang dan juga beberapa yang viral di media sosial. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di Twitter katanya. Saya sebetulnya bukan masyarakat Twitter, bukan pengguna Twitter, karena saya bukan politisi dan juga bukan tokoh dan bukan siapa-siapa yang sering berdebat di Twitter. Dan yaitu saya bukan masyarakat Twitter. Cuma ada kawan saya yang menggunakan Twitter, yang akhirnya saya harus membuka Twitter. Ternyata di Twitter lagi viral soal perempuan LDII kencing berdiri katanya. Saya tidak tahu sebetulnya apakah betul perempuan LDII itu kencing berdiri atau tidak, karena saya belum pernah melihat perempuan LDII kencing gitu. Tapi ada yang menarik soal LDII. Saya tidak akan membahas ormas LDII itu dari Lemkari atau dari apa gitu, yang dulunya itu bagian daripada Golkar, tapi saya tidak akan membahas sejauh itu. Saya ingin membahas soal kencing saja gitu. Mungkin ini teman-teman LDII kalau ada yang melihat boleh berbagi tips dan tutorialnya cara kencing berdiri gitu, atau ilmu pengetahuan yang diajarkan di LDII. Tetapi saya ingin berhusnudzon saja kepada LDII, terutama ketika saya mendengar ceramahnya Kiai Haji Muhammad Thoyyibun, yaitu salah satu dai LDII yang selalu berceramah menjaga diri dari najis, istilahnya bersuci dari najis ketika akan melakukan sholat. Nah, di sini saya akan mensorot itu gitu. Karena kenapa? Karena ini seringkali dilalaikan, memang betul sering dilalaikan oleh teman-teman muslim. Banyak yang kencing berdiri terus belum selesai, belum tuntas kencingnya, tiba-tiba ada air kencing yang tertinggal netes ke celana dan lain sebagainya. Nah, itu nanti akan saya bahas. Pertama saya ingin membahas najis, bahwa di dalam fikih-fikih kita najis itu kan ada 3. Najis mukhaffafah, najis mutawasitoh, dan najis mughaladoh. Najis mukhaffafah itu najis yang ringan seperti air kencing bayi dari bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan itu air kencingnya sudah najis mutawasitoh ya. Terus najis mutawasitoh itu air kencing bayi perempuan, dan air kencing kita misalkan orang-orang dewasa itu sudah mutawasitoh. Terus najis mughaladoh ketiga, yaitu seperti air liur anjing atau anjing yang terbasahi terus basahnya itu kena ke pakaian kita atau baju kita dan sebagainya, maka itu dihukumi najis mughaladoh. Pakaian yang terkena najis mughaladoh disebutnya ya mutanajis. Pakaian atau apapun yang terkena najis ya mutanajis gitu namanya. Oke. Najis itu misalkan ada 3 misalkan dalam apa ya istilahnya, dalam rupa najis itu. Pertama ainuhu, bentuknya najis atau zatnya najis itu kelihatan atau tidak, itu ainuhu. Kedua adalah launuhu, warnanya najis, dan yang ketiga adalah rihuhu, aromanya najis. Nah, kalau sudah bersih dari 3 ini maka sudah selesai, tidak ada najis gitu kan. Misalkan kalau orang LDII itu kencingnya, kalau saya mendengar dari ceramah-ceramahnya itu biasanya katanya kalau orang LDII kencing itu dibuka dulu celananya, seluruhnya dibuka. Terus kalau mau kencing disiram dulu tembok-tembok WC-nya baru kencing. Setelah kencing selesai terus disiram lagi sampai hilang tiga aspek itu, aspek apa, ainuhu, launuhu, dan rihuhu.
tiga ini sudah hilang, berarti sudah bersih. Baik itu secara berdiri atau duduk saya tidak tahu gitu kan. Tapi setahu saya kalau kencing berdiri bagi laki-laki itu no problem gitu, tidak menjadi masalah, tidak menjadi soal, asal dengan syarat-syarat tertentu gitu. Misalkan ketika kita sudah kencing, tentunya pasti ada air kencing yang tertinggal itu, setetes dua tetes pasti ada gitu. Nah sebaiknya itu kalau di laki-laki zakar ya, zakarnya diurut dulu biar air kencingnya full keluar, dan setelah itu tarik napas, ngeden, keluarin napas, dan itu pasti akan ada pengaruh gitu kan. Nah itu keluar semua baru dibersihin. Itu kalau kencing berdiri boleh. Kalau kencing sambil duduk itu ada tutorialnya. Saya kira yang paling bagus menggambarkan ketika kencing sambil duduk atau sambil jongkok itu adalah Habib Rizik. Ada videonya, dia mencontohkan kencing sambil jongkok, itu bagus. Habib Rizik mencontohkan tutorial kencing sambil jongkok itu bagi kaum laki-laki. Nah boleh dicontoh. Tetapi yang saya sorot itu sebetulnya adalah maqasidus syariahnya, tujuan daripada syariatnya itu yang penting tercapai. Apa tujuan daripada syariatnya itu? Adalah bersih dari najis gitu. Misalkan teman-teman pernah sholat di Masjid LDII kan, kalau ada yang pernah sholat di Masjid LDII terus dipel. Saya di tahun 2008-2009 di Tasik pernah sholat di Masjid LDII, dan setelah itu bekas sholat saya itu dipel gitu. Ya saya tidak ingin bersuudzon ya, ataukah mungkin saya bersuudzon ke diri saya sendiri bahwa mungkin saya membawa najis di situ, bukan bersuudzon kepada LDI. Tapi ini mungkin bagian dari kehati-hatian teman LDI. Tapi saya kira sekarang sudah ada perubahan, katanya sudah tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Tetapi LDI tetap menjaga najis, tapi di area-area tertentu, misalkan di WC dan tempat-tempat pembuangan air kecil dan air besar. Adapun dulu ketika misalkan sholat terus dipel, itu memang pernah ada. Saya pun pernah mengalami hal itu. Tetapi ketika sekarang ditanya sudah tidak ada, katanya. Ya, mudah-mudahan sih sudah tidak mencurigai kita lagi sebagai pembawa najis. Tapi itu bagi saya itu antara hadir dari kewaswasan. Was-was itu rasa mang-mang, apa itu rasa apa ya, was-was itu ya, yuwaswisu fi sudurin nas itu, qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Nah dari jeleknya was-was itu kan, kita mudah-mudahan dijauhkan dari jeleknya was-was. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang was-was itu dari hati manusia. Nah was-was itu sebetulnya dipengaruhi oleh setan ke hati manusia. Takutnya perilaku seperti itu, mungkin saya ingin berbicara dengan teman-teman LDII, itu hadir dari rasa was-was teman-teman yang dihadirkan dipengaruhi oleh setan gitu, bahwa ini ada najis, ini ada najis. Dan saya pun pernah mendapati seorang santri dulu di pondok itu kalau ada tahi cecak itu pasti langsung dia bersihkan segala macam. Itu bagus, sebetulnya bagus sekali. Bahkan yang tidak ada tai cecak pun dia bersihkan. Jadi ada santri yang begitu waro ya, begitu waro itu apik itu dalam bahasa Sunda itu ya hati-hati lah dalam masalah fikih, sehingga santri itu tiap hari mencari tai cecak di masjid itu untuk dibersihkan, dipel sama dia gitu. Nah ini menarik gitu, kewaroan atau kewaroi dalam fikih itu memang diperbolehkan. Adapun jika ada orang yang menjustifikasi bahwa orang yang kencing berdiri itu masuk neraka, itu saya kira perlu dikoreksi lagi hadisnya, bisa sikoh atau tidak, periwayatnya dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena sekarang di Al-Azhar itu, di Al-Azhar Mesir ada namanya lajnah pentasih hadis. Jadi ada dulu kalau di Indonesia itu ada lajnah pentasih Quran, diantaranya Syekh Ali Sibro Malesi, terus Kiai Haji Ali Yafi, terus Pak Quraishi Shihab dan lain sebagainya, ulama-ulama mentasih Al-Quran gitu. Nah sekarang di Al-Azhar ada lembaga pentasih hadis yang mana menseleksi seluruh hadis-hadis
di kitab hadis yang 6 kutubus sittah. Bila perlu mungkin kutubut tis'ah lah, kitab hadis yang 9 gitu, dari Al-Muwatta dan segala macam lah kitabnya Imam Malik. Nah, itu diseleksi lagi, ternyata banyak hadis yang tidak rasional dan tidak masuk akal untuk disifatkan kepada Nabi gitu. Dan ini bertentangan dengan ajaran Nabi, sebagaimana Nabi rahmatan lil alamin dan menyandang gelar akhlakul karimah gitu. Ahsanal kholqi wa khuluqa gitu. Itu Nabi kan. Nah, kembali lagi ke najis tadi gitu kan. Dalam najis kita, dalam fikih ya, bukan dalam najis, dalam fikih kita sebagai bermadhab Syafi'i merujuk kepada ulama-ulama Syafi'iyah atau ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i. Atau kalau saya NU yang merujuk kepada ulama-ulama NU. Di sini saya akan membaca sebuah teks dari Safinatun Najah, kitab Safinatun Najah atau Kashifatus Saja, karya Syekh Nawawi Banten. Nah, Syekh Nawawi merangkum ada 4 level najis yang bisa dimaafkan dan tidak dimaafkan. Nah, pertama, kismun la yu'fa anhu fis thawbi wal ma', yaitu najis yang tidak dimaafkan baik ketika najis itu ada di dalam pakaian ataupun di dalam air gitu. La yu'fa, ini tidak dimaafkan. Misalkan Anda sholat menggunakan pakaian yang pakaian itu terkena air kencing Anda atau terkena air kencing kucing dan lain sebagainya dalam jumlah yang banyak gitu. Begitu juga Anda bersuci wudhu dengan air, dalam airnya yang kurang dari 2 kula, dan air itu terkena air kencing kucing, air kencing Anda, maka itu tidak sah dalam jumlah yang banyak. Nah, kedua ada kismun yu'fa anhu fihima, yaitu bagian najis yang dimaafkan baik itu di dalam pakaian atau di air gitu. Airnya masih bisa digunakan untuk bersuci gitu. Contoh seperti, nah ini saya akan bahas di bab fikih ini. Ketika kencing misalkan teman-teman LDI. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan itu adalah yakin kita, bukan keraguan-raguan kita. Meskipun yakin itu hadir karena ada keraguan-raguan. Setelah ragu pasti yakin kan. Nah, tapi keyakinan kita diuji di sini. Misalkan ketika kita kencing, terus kita bersihkan air kencing itu, segala macam istilahnya sudah bersih, tetapi ternyata ada cipratan setetes atau ya seciprat dikit lah, itu kena ke sarung kita atau celana kita, terus kita sholat, maka itu dimaafkan, yu'fa ya, itu dimaafkan, tidak, no problem, tidak menjadi masalah, sah-sah saja sholatnya. Dan misalkan ketika kita kencing, terus air kencingnya itu nyiprat ke air 1 ember misalkan. Nah, air 1 ember itu yu'fa, dimaafkan juga, masih bisa untuk digunakan bersuci, digunakan wudhu masih bisa gitu ya, karena sedikit gitu. Nah, dan ketiga, kismun yu'fa anhu fis thawbi dunal ma, yaitu bagian najis yang dimaafkan tetapi hanya di baju, bukan di air. Di air tidak dimaafkan. Contohnya seperti tetesan darah, misalkan ketika kita motong motong wortel atau apa, tiba-tiba tangan kita kesayat, terus keluar darah, dan darah itu netes ke baju kita, ya sekitar 1 tetes lah, tidak terlalu banyak, maka baju kita itu masih dimaafkan untuk digunakan sholat, jadi masih sah sholatnya gitu. Tetapi ketika darah ini masuk air 1 ember, terus 1 ember itu dalam arti kurang dari 2 kula, terus air itu digunakan untuk bersuci, maka air itu tidak sah, tidak dimaafkan, la yu'fa gitu kan, karena di sini kismun yu'fa anhu fi thawbi dunal ma gitu ya, itu. Dan yang keempat nih, kismun yu'fa anhu fil ma dunas thawb, yaitu bagian yang dimaafkan dalam air tetapi tidak dalam baju. Nah, ini terakhir ini menarik. Misalkan seringkali kita kan di sejadah atau di pakaian kita itu ada bangkai semut atau bangkai hewan-hewan yang tidak berdarah ya, dalam arti mungkin darahnya bukan darah merah ya, darah apa gitu. Nah, semut, lalat dan lain sebagainya, misalkan ada bangkai itu di dalam pakaian kita, sejadah, baju, celana dan lain sebagainya yang kita gunakan untuk sholat, maka
itu tidak diterima sholatnya, tidak sah, gitu kan, karena ada bangkai itu. Nah, tetapi kalau bangkai itu ada di air, misalkan ada bangkai lalat di air 1 ember gitu, airnya masih suci, masih bisa digunakan untuk bersuci gitu. Jadi itu untuk membedakan najis yang yu'fa dan la yu'fa, yang dimaafkan dan yang tidak dimaafkan. Mungkin teman-teman LDI bisa berbagi ilmu pengetahuan di sini, bagaimana cara bersuci teman-teman LDI. Mungkin cara bersuci orang NU, orang mazhab Syafi'i ya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Yang penting sebetulnya hilang 3 aspek yang di awal itu. Pertama adalah ainuhu, zatnya, bentuknya, terus launuhu, warnanya, dan rihuhu, dan aromanya. Tapi kalau aroma dan lain sebagainya itu tidak menjadi soal, itu bisa jadi dari polusi udara misalkan. Sebetulnya launuhu dan ainuhunya sudah hilang, tetapi aromanya itu masih ada gitu loh. Nah itu tidak menjadi masalah, soalnya itu polusi, bukan bagian dari najis. Misalkan Anda setelah makan jengkol, biasanya air kencingnya itu kan bau banget tuh. Nah, setelah disiram hilang ainuhu, launuhu, sudah hilang tuh air kencing, tetapi masih ada rihuhu, masih ada aroma jengkolnya, itu sulit hilang gitu. Nah itu tidak menjadi soal karena itu mungkin polusi gitu kan. Nah ini menjadi catatan penting kita dalam bersuci gitu, dalam membersihkan najis dari diri kita ketika kita ingin melakukan peribadatan atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi karena Tuhan itu adalah maha suci, maka kita pun harus bersuci dalam menghadap yang maha suci gitu. Oke, terima kasih. Syukron wa dumtum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.